Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran materi pengantar pengelolaan keuangan negara 2 atau PPKN 2, dan kita sudah masuk di materi yang ke-11, yaitu terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau biasa disingkat dengan PPTKN. Materi ini tentu saja terkait dengan materi sebelumnya, di mana di materi ke-10 Anda sudah mempelajari tentang sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian intern pemerintah, di mana di materi tersebut diulas sedikit terkait dengan pemeriksaan. Dan kali ini di materi 11 khusus kita akan membahas tentang bagaimana pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Tujuannya tentu saja agar Anda memahami pokok-pokok dalam PPTKN. Materinya terdiri dari dasar hukum, pengertian PPTKN, lingkup pemeriksaan, jenis pemeriksaan, laporan keuangan pemerintah, hasil pemeriksaan dan tindak lanjut, serta satu current issue terkait dengan peran BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dalam penanganan pandemi COVID-19. Kita masuk ke dasar hukum. Jadi ada banyak sekali dasar hukum yang terkait dengan PPTKN. Yang tertinggi tentu saja adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 berikut dengan amandemennya, amandemen keempat di pasal 23 huruf E, 23 huruf F, dan 23 huruf G. Ini tentang keuangan, tentang keuangan. Kemudian 3 paket undang-undang. Ini undang-undang reformasi keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PPTKN. Jadi berarti kita sedang membahas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ya. Jadi kita khusus membahas tentang ini. Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Serta tambahannya adalah Peraturan Kepala BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jadi di dalam Government Financial Management Reform atau reformasi manajemen keuangan di lingkup pemerintah, yang seperti saya sampaikan bahwa kita memiliki satu paket terdiri dari 3 undang-undang, di mana saya selalu mengatakan ini adalah paket undang-undang reformasi di bidang keuangan negara. Jadi ini selalu diingatkan kepada Anda karena memang 3 undang-undang ini saling terkait di antara ketiganya. Definisi PPTKN di pasal 1 Undang-Undang 15 tahun 2004 ini tentang PPTKN. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui yang terkait dengan pemeriksaan, kemudian PKN, pengelolaan keuangan negara, TKN, tanggung jawab keuangan negara. Nah, PPTKN adalah di sini, begitu ya. Dan kemudian apa itu pemeriksa? Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, menganalisis, mengevaluasi yang dilakukan secara independence. Independence artinya tidak terikat oleh pihak manapun. Kemudian objektif artinya harus sesuai dengan kondisi apa adanya. Kemudian profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan atau reliable informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini adalah konteks pemeriksaan. Sedangkan pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Ini sudah kita bahas dari materi pertama hingga materi sebelum materi ke-10, kira-kira begitu. Jadi apa yang Anda pelajari baik di mata kuliah PPKN 1 maupun PPKN 2 sebenarnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Dan kita sudah hampir mendekati ujung karena kita sudah bicara tentang pertanggungjawabannya. Kemudian tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Itu terkait dengan TKN, tanggung jawab keuangan negara. Sehingga PPTKN adalah gabungan antara pengelolaan keuangan negara ini dengan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian siapa itu pemeriksa?
Pemeriksa tentu saja adalah mereka yang melakukan kegiatan pemeriksaan ini, ya, yaitu orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Mereka kenapa tidak disebut dengan auditor? Ya, karena kebetulan memang konteks di dalam undang-undang kita istilah yang digunakan adalah pemeriksaan, sehingga mereka yang melakukan kegiatan disebut dengan pemeriksa. Banyak di dalam praktek banyak yang menyebutnya sebagai auditor. Berikut disampaikan maksud dari dilakukannya sebuah pemeriksaan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab, memberantas penyalahgunaan kewenangan atau wewenang dan praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, menegakkan peraturan yang berlaku, serta mengamankan keuangan negara. Ini adalah maksud dari pemeriksaan yang tercantum di dalam Undang-Undang 15 tahun 2004. Sedangkan lingkup pemeriksaannya berupa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Jadi semua hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara itu menjadi objek atau lingkup pemeriksaan, dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara. Kembali ke Undang-Undang Nomor 17 tentu saja, di mana di Undang-Undang Nomor 17 ditegaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Jadi semua unsur terkait dengan keuangan negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, khususnya di pasal 2, merupakan objek atau lingkup dari pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa apabila BPK tanda kutip ya mengalami kekurangan sumber daya auditor dalam melakukan pemeriksaan seluruh KL, Kementerian Lembaga, dan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Anda bisa bayangkan ada berapa kementerian, ada berapa lembaga pemerintahan, kemudian berapa banyak daerah, satuan daerah di daerah, ada level gubernur atau kemudian ya level gubernur, provinsi maksud saya, maaf, kemudian ada level kabupaten dan juga level kota. Anda bisa bayangkan kalau itu harus dilakukan seluruhnya oleh BPK, dengan asumsi kalau BPK tidak memadai sumber dayanya, maka sebenarnya mereka dimungkinkan untuk meng-hire gitu, menggunakan tenaga para akuntan publik yang bekerja di kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Namun demikian, sampai sejauh ini BPK melakukan ekspansi dengan membuat kantor-kantor perwakilan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, sehingga SDM-nya sudah memadai untuk melakukan pemeriksaan tanpa dibantu oleh akuntan publik. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi ada 3 jenis pemeriksaan gitu ya, ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu biasa disingkat dengan PDTT. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa. Sedangkan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Dan ini adalah diagram terkait dengan pemeriksaan keuangan negara. Jadi tadi pemeriksaan keuangan negara itu terdiri dari pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Ada di pasal 2, diatur di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 15 tahun 2004,
serta juga dicantumkan di dalam Peraturan Kepala BPK Nomor 1 Tahun 2017. Di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemeriksaan PTKN meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 Undang-Undang 17 Tahun 2003. Jadi ini adalah slide ini adalah diagram atas apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kita masuk ke jenis pemeriksaan. Apa saja jenis pemeriksaan? Tadi juga sudah disinggung. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan keuangan, di mana pemeriksaan keuangan ini tujuannya adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Jadi sasarannya adalah laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemudian pemeriksaan kinerja tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Biasanya saya nyebutnya dengan aspek keekonomian, keefisiensian, dan keefektivitasan. Ini adalah pemeriksaan kinerja. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT, di mana pemeriksaan ini sifatnya khusus karena tujuan tertentu. Pemeriksaan yang tidak termasuk pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja. Jadi tidak termasuk pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK yang tidak termasuk dua di atas ini akan masuk sebagai PDTT. Contohnya apa? Misalkan ada indikasi korupsi pada satu instansi pemerintah dan kemudian atas permintaan presiden misalkan atau atas permintaan KPK, maka BPK bisa melakukan pemeriksaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Berikutnya adalah laporan keuangan pemerintah. Ini sudah kita bahas, diulas kembali sedikit saja, di mana laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode, biasanya 1 tahun. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN ataupun APBD. Dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara maupun daerah identik dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN APBD. Artinya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara ini bisa dilihat dari laporan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah presiden, ataupun di daerah gubernur, bupati, wali kota terkait dengan pelaksanaan APBD-nya, dan ini merupakan objek dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Siapa yang wajib menyusun laporan keuangan? Tentu saja sesuai dengan ketentuan, siapapun yang bersifat entitas, kalau di pemerintahan disebut dengan Satker, Satuan Kerja, yang mengelola anggaran baik di lingkungan pusat maupun daerah, mereka wajib menyusun laporan keuangan. Dan penyusunan laporan keuangan ini harus menggunakan standar, mengacu pada satu standar yang disebut dengan standar akuntansi pemerintah atau standar akuntansi atau disingkat dengan SAP. Kalau di perusahaan di level di tingkat swasta, di sektor swasta maksud saya, standar akuntansi yang dipakai untuk penyusunan laporan keuangan adalah standar akuntansi keuangan atau disingkat dengan SAK yang diterbitkan oleh IAI atau IAPI, oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan SAP ini diterbitkan oleh BPK karena ini merupakan pedoman yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Berikut ini adalah laporan keuangan yang disusun oleh setiap kementerian, lembaga, dan satker, di mana sesuai dengan PP 71 tahun 2010 disebutkan bahwa di dalam standar akuntansi pemerintahan bahwa penyusunan laporan keuangan ini harus berbasis accrual. Kita dulu beberapa tahun yang lalu di pemerintahan masih menggunakan basis cash atau cash basis. Sudah beberapa tahun ini, khususnya sejak diterbitkan PP 71 tahun 2010, sudah harus menggunakan basis accrual. Bentuk laporan keuangan yang disusun adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Kalau Anda belajar akuntansi untuk komersial, sektor komersial perusahaan, disebut dengan laporan laba rugi atau laporan rugi laba, income statement. Kemudian laporan operasional atau LO, untuk laporan realisasi anggaran dan laporan operasional ini kalau di swasta disebut dengan income statement. Nah, karena kita bicara pemerintahan, untuk LRA, laporan realisasi anggaran, dengan laporan operasional dipisahkan. Kemudian di sini ada neraca, balance sheet atau statement of financial positions. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas,
Dan yang terakhir adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. Selain laporan keuangan per entitas atau laporan keuangan individual, juga ada yang disebut dengan laporan keuangan konsolidasian atau penggabungan dari beberapa laporan keuangan. Khususnya adalah laporan keuangan konsolidasian di level pusat, yaitu LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, ya. Terdiri dari LRA, laporan realisasi anggaran, kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LP-SAL, kemudian laporan operasional LO, kemudian neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Berikut ini disajikan mengenai alur penyusunan laporan keuangan di pemerintah pusat dan penyampaiannya ke DPR. Jadi Presiden selaku pimpinan negara atau pimpinan pemerintahan itu akan melaporkan hasil pelaksanaan APBN-nya yang tentu saja berjenjang ya, dari bawah, dari Satker. Jadi setiap Satker ini akan menyusun laporan keuangan, kemudian laporan keuangan tingkat Satker ini akan digabungkan, tanda kutip ya, dikonsolidasi di kantor wilayah masing-masing. Kemudian dari kantor wilayah ini akan digabungkan ke unit eselon 1. Kemudian dari unit eselon 1 masing-masing kementerian lembaga digabungkan di level atau di tingkat kementerian negara lembaga, baru kemudian nanti digabungkan secara keseluruhan di Kementerian Keuangan. Dan Presiden nantinya akan melaporkan laporan keuangan ini sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada DPR dengan mengajukan rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, yang kalau disetujui oleh DPR, maka RUU PP APBN ini akan menjadi undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dan tentu saja ada syaratnya, pada saat pelaporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan ke DPR, yaitu laporan keuangan tersebut harus sudah diaudit oleh BPK. Ini adalah jadwal penyampaian laporan keuangan. Jadi laporan keuangan tingkat KL, Kementerian Lembaga, disampaikan ke Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi LKPP paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi kalau 31 Desember adalah akhir tahun anggaran, berarti di akhir Februari laporan keuangan konsolidasi ini sudah harus bisa disusun dan kemudian ditindaklanjuti. Laporan keuangan pemerintah pusat tersebut disampaikan ke BPK untuk diaudit paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi paling lambat 31 Maret sudah harus disampaikan ke BPK. Dan BPK akan menyampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan paling lambat 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau berakhir di akhir bulan Mei. Dan Presiden menyampaikan rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN ke DPR paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, mengenai hal ini, mengenai jadwal-jadwal ini, kalau Anda ingat ketika Anda mempelajari siklus APBN, maka inilah siklus yang terakhir. Jadi kalau Anda ingat, APBN siklusnya adalah 2,5 tahun begitu ya. 1 tahun pertama bicara tentang perencanaan, 1 tahun berikutnya adalah pelaksanaan, dan 6 bulan berikutnya adalah pertanggungjawaban dalam bentuk seperti ini. Jadi ini adalah alur atau siklus APBN yang terakhir sebelum kemudian dibuat siklus yang baru. Kurang lebih seperti ini kalau dibuat metriknya. Jadi di Januari anggaplah tahun anggaran sudah berakhir di sini, maka di tahun berikutnya di samping pemerintah juga sedang melaksanakan kegiatan tahun berjalan dan juga melaksanakan perencanaan untuk tahun berikutnya. Anda bisa bayangkan ya, dalam tahun yang sama ada paling tidak ada 3 aktivitas bersamaan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan seperti matrik ini. Kemudian yang kedua melaksanakan kegiatan tahun anggaran berjalan, dan yang ketiga adalah melakukan perencanaan anggaran untuk kegiatan tahun berikutnya. Jadi paling tidak ada 3 kegiatan yang bersamaan dilakukan oleh pemerintah.
Terkait dengan pertanggungjawaban, jadi Januari sampai dengan Februari adalah batas di mana Kementerian Keuangan harus mampu menyusun laporan keuangan pemerintah yang sudah dikonsolidasikan, disebut dengan laporan keuangan konsolidasian atau bahasa Inggrisnya Consolidated Financial Statement. Dan kemudian Menteri Keuangan paling lambat di bulan Maret ini sudah bisa membuat LK laporan keuangan konsolidasiannya. Jadi di sini adalah kewajiban dari kementerian lembaga. Kalau bisa selesai Januari lebih bagus. Jadi Kementerian Keuangan juga menjadi semakin lebih ringan untuk melakukan konsolidasian. Jadi biasanya kementerian juga sudah mulai melakukan konsolidasian sejak di sini, begitu ya. Jadi tidak menunggu baru di bulan Maret melakukan konsolidasian. Jadi biasanya dilakukan secara bertahap. Dan dengan harapan per akhir bulan Maret maka laporan keuangan konsolidasinya sudah siap untuk disampaikan kepada pimpinan. Dan kemudian oleh pimpinan dalam hal Presiden akan disampaikan ke BPK untuk dilakukan audit. Jadi BPK memiliki waktu 2 bulan untuk melakukan audit atas laporan keuangan tersebut. Dan kemudian setelah selesai akan diberikan opini, dikembalikan kepada Menteri Keuangan, dan kemudian oleh Kementerian Keuangan atas nama Presiden disampaikan ke DPR dalam bentuk RUU PP APBN tadi. Ini penjelasannya, jadi tingkat KL, kemudian unaudited, audit, dan audit ya. Jadi di sini belum diaudit oleh BPK. BPK melakukan audit dan BPK akan memberikan opini atas laporan keuangan. Dan sejauh ini LKPP kita sudah opininya adalah opini yang paling tinggi, yaitu wajar tanpa pengecualian. Kita masuk ke hasil pemeriksaan. Penyusunan LHP adalah laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Artinya auditor ketika melakukan pemeriksaan nanti diakhiri dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksa atau auditor dapat menyusun laporan interim pemeriksaan. Laporan interim adalah laporan sementara yang dilakukan sebelum laporan yang sesungguhnya dibuat, bila mana diperlukan. Di sini ada pemeriksaan keuangan. Kalau pemeriksaan keuangan itu nanti bentuk outputnya adalah opini, jadi opini atas laporan keuangan. Untuk pemeriksaan kinerja biasanya berupa rekomendasi atau kesimpulan, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu juga biasanya isinya tentang kesimpulan atau rekomendasi. Untuk opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan. Jadi bagi Anda yang sudah mulai belajar akuntansi atau nanti Anda yang berada di jurusan akuntansi, ketika Anda nanti masuk di semester 5 atau 6 Anda mendapatkan mata kuliah auditing, Anda akan mendapatkan hal ini jauh lebih detail. Ya, di dalam audit ada yang disebut dengan kriteria, di mana kriteria ini biasanya adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Jadi apakah laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah tadi menurut auditor itu sesuai tidak dengan standar akuntansi pemerintah. Kemudian kecukupan pengungkapan, ada tidak hal-hal yang tidak diungkapkan, karena dalam aturan laporan keuangan setiap hal-hal yang perlu diungkapkan itu harus diungkapkan. Kemudian istilah ungkapkan, diungkapkan itulah bahasa akuntansi ya, pengungkapan. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terhadap peraturan perundangan, bicara compliance, jadi ketaatan atau kepatuhan, dan juga terkait dengan efektivitas sistem pengendalian intern. Nah, mengenai sistem pengendalian intern ini sudah kita bahas di materi yang lalu. Ini adalah jenis opininya. Yang paling tinggi adalah wajar tanpa pengecualian atau bahasa Inggrisnya adalah unqualified opinion. Kemudian yang kedua, level berikutnya adalah wajar dengan pengecualian, disebut dengan qualified opinions. Kemudian tidak wajar atau adverse opinion, yang paling bawah, jadi 1, 2, 3 turun lagi, dan yang paling rendah adalah disclaimer of opinion atau biasa disingkat dengan disclaimer saja, yaitu menolak untuk memberikan opini. Tentu saja ada syarat-syaratnya sebuah laporan keuangan mendapatkan opini yang mana, begitu, apakah menolak, disclaimer ya, kemudian apakah adverse, tidak wajar, apakah qualified opinion atau unqualified opinion.
ada kualifikasinya, ada ketentuan-ketentuannya, di mana auditor nanti akan menggunakan ketentuan tadi untuk menentukan levelnya. Tentu saja semakin tinggi berarti laporan keuangan tersebut dianggap memenuhi kriteria, dan sedikit sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam penyampaian laporan keuangan tersebut, atau pengungkapannya juga sudah dianggap mencukupi. Kemudian di dalam LHP, laporan hasil pemeriksaan, ada istilah temuan, kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan rekomendasi ini biasanya satu ya, sama. Temuan bisa berupa temuan positif, bisa juga berupa temuan negatif. Temuan positif itu hasil yang dicapai melebihi target kinerja. Jadi targetnya misalkan 100 begitu, kemudian Anda bisa mencapai 110, katakan seperti itu, maka oleh BPK dipandang sebagai temuan positif. Kemudian temuan positif ini dapat dijadikan contoh bagi unit kerja lain atau sebagai benchmark. Kemudian temuan negatif tentu saja bisa berupa ketidaktaatan pada peraturan, tidak comply, kemudian inefisiensi, kemudian ketidakefektifan, dan terjadi error atau kesalahan. Sedangkan kesimpulan adalah berupa penafsiran logis mengenai hal pokok atau informasi hal pokok yang didasarkan atas hasil pengujian bukti, karena kalau bicara audit nanti memang harus mengandung bukti. Jadi bukti ini adalah dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan oleh auditor untuk melakukan kesimpulan, dan bukan sekedar ringkasan temuan saja. Ini kalau kesimpulan. Dalam pemeriksaan kinerja, kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta menjadi dasar dasar memberikan rekomendasi untuk memperbaiki, karena rekomendasinya memang biasanya bersifat memperbaiki. Kemudian untuk yang PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pernyataan keyakinan hasil analisis logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang tepat dan sesuai. Sedangkan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, ditujukan kepada orang dan atau badan yang berwenang, dan kemudian untuk melakukan tindakan dan atau perbaikan. Jadi recommended atau recommendation itu bersifat recommended, jadi sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan kesimpulan ini adalah penafsiran logis saja, meskipun kadang antara kesimpulan dan rekomendasi dianggap menjadi hal yang tidak berbeda. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada lembaga perwakilan rakyat gitu ya, dan dinyatakan terbuka untuk umum. LHP ya. Laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada lembaga perwakilan DPR maksudnya dinyatakan terbuka untuk umum. Dan LHP ini sebagaimana dimaksud di ayat yang pertama tadi tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undang terkait dengan kerahasiaan negara. Jadi untuk dokumen-dokumen termasuk laporan LHP yang memang masuk dalam ranah kerahasiaan negara tidak boleh diungkap ke publik. Kemudian ada tanggapan dan penyampaian LHP. Pejabat pemerintah yang diaudit biasa disebut dengan auditi, ada yang disebut dengan auditan, atau yang paling lazim adalah auditi. Itu diberikan hak untuk melakukan tanggapan. Jadi setelah mereka diaudit, mereka boleh melakukan tanggapan. Di mana tanggapan tersebut dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab terkait dengan temuan yang disampaikan melalui LHP, laporan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi pemeriksaan yang dimuat atau dilampirkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Hal ini tertuang di pasal 16 ayat 2 Undang-Undang 15 tahun 2004. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah disampaikan oleh BPK kepada DPR atau DPRD dan juga DPD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan kinerja di ayat 4 dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diatur di ayat 5 disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kemudian laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali tadi yang memang masuk dalam konteks kerahasiaan negara, itu tidak boleh diungkap ke publik.
Kemudian setelah adanya tanggapan dari atas LHP yang disampaikan oleh pemeriksa, maka langkah berikutnya adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan, di mana pejabat yang terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang di dalam LHP. Pejabat perlu memberikan jawaban dan penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP paling lambat atau selambat-lambatnya 60 hari atau 2 bulan setelah LHP diterima. Dan BPK akan melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut LHP atau biasa disebut dengan pemantauan tindak lanjut terkait dengan LHP tersebut. Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut bisa dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan di bidang kepegawaian. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Dan terakhir, ini adalah satu diagram terkait dengan kondisi terkini atau current issue terkait dengan peran BPK RI dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah sudah dilakukan atau baru mau akan dilakukan. Saya tidak akan jelaskan slide ini. Anda bisa langsung saja mengunjungi situs atau channel YouTube PKN STAN dengan alamat seperti yang tertera di dalam slide, di mana judulnya adalah pertanggungjawaban dan pemeriksaan pengelolaan keuangan dalam masa relaksasi pandemi COVID-19. Jadi Anda bisa ikuti webinar yang yang direkam terkait dengan hal ini dari beberapa pakar, termasuk dari perwakilan dari BPK RI. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kita kali ini terkait dengan PPTKN, pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Silakan Anda pelajari kembali slide-nya. Anda juga bisa menambah referensi dari berbagai literatur yang ada di internet atau literatur dalam bentuk textbook dan sebagainya. Silakan saja untuk memperkaya hasanah Anda, dan khusus Anda yang nantinya akan terjun di bidang akuntansi, mungkin Anda berharap suatu ketika Anda bisa menjadi auditor, maka ini adalah ranah yang akan Anda lakukan ketika Anda memang menjadi auditor nantinya. Demikian penyampaian saya, kita bertemu di seri pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih.